warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan materi kegiatan ekonomi nasional. Perkenalkan, nama saya Okti Apriliana dengan NPM 2503030031 dengan teman saya. Saya Aisyah Primahani dengan NPM 2503030002. Kami mahasiswi dari UIN Juraisiwa Lampung akan mengamati pasar tradisional di 38A. Pasar tradisional mencerminkan sektor perdagangan yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat. Di sini, pedagang menjual hasil pertanian, produk olahan, dan kebutuhan sehari-hari. Melalui proses jual beli, terjadi perputaran uang yang tidak hanya memberi keuntungan bagi pedagang, tapi juga menciptakan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Memberi kontribusi nyata pada pendapatan nasional. Pertama, dari sisi pajak dan retribusi yang dibayarkan pedagang kepada pemerintah daerah. Kedua, dengan meningkatnya pendapatan pedagang, daya beli masyarakat juga naik, sehingga perekonomian lebih dinamis. Ketiga, sektor perdagangan menjadi rantai distribusi yang memastikan hasil produk dari sektor lain bisa terserap di pasar. Oleh karena itu, agar sektor perdagangan ini semakin berkembang, perlu ada modernisasi pasar tradisional tanpa menghilangkan identitasnya. Pemerintah dapat meningkatkan fasilitas pasar, memperkuat regulasi yang adil bagi pedagang kecil, serta mendorong digitalisasi melalui platform online untuk membantu perdagangan menjangkau konsumen lebih luas. Masyarakat juga perlu diberdayakan agar sadar pentingnya menjaga kualitas produk dan pelayanan. Dari pengamatan ini, kita bisa melihat bahwa sektor perdagangan di pasar bukan hanya soal jual beli barang, melainkan bagian penting dalam roda perekonomian nasional. Dengan perbaikan dan dukungan yang tepat, pasar tradisional dapat terus menjadi motor pergerakan perekonomian rakyat sekaligus penyumbang signifikan bagi pendapatan nasional. Aisyah, untuk tugas video pengamatan kali ini, kita akan melakukan observasi ke pasar tradisional terdekat ya? Iya, betul sekali Kak Oktia. Jadi kita akan mengamati bagaimana pasar tradisional ini itu adalah kegiatan ekonomi yang berada di sektor perdagangan. Di pengamatan awal, pasar ini memang menjadi pusat kebutuhan jual beli sehari-hari masyarakat sekitar. Pedagang kecil di sini membantu perputaran uang di ekonomi lokal. Iya, betul sekali Kak Oktia. Jadi selain itu pasar ini juga menyerap tenaga kerja lokal. Jadi banyak orang yang mendapatkan penghasilan dari pasar ini, dan juga selain itu bisa berkontribusi mendapatkan penghasilan nasional secara tidak langsung. Tapi aku juga melihat ada beberapa kekurangan di sini, seperti kebersihan pasar kurang terjaga, seperti tempat sampah dan fasilitas yang lainnya kurang memadai, seperti tempat saluran pembuangan airnya masih kotor ya. Iya, betul sekali. Jadi kayak masih ada sampah-sampah berserakan, dan juga saluran air yang tersumbat dan juga agak bau ya. Dan lapak-lapak dagang yang kurang teratur gitu tempat letaknya, jadi agak terlihat semrawut gitu ya, dan berantakan seperti itu. Kalau menurut kamu, apa rekomendasi solusi yang bisa kita berikan supaya pasar ini bisa berkembang dan berkontribusi besar ke pasar ekonomi nasional? Menurut saya itu harusnya pengelola pasar itu meningkatkan fasilitas kebersihan seperti menambah tempat sampah dan juga pembersihan secara rutin gitu, dan peraturan lapak dagang yang harusnya itu tertata secara rapih gitu dan juga teratur agar pembeli itu rasanya nyaman seperti itu. Setuju. Selain itu, mungkin bisa dilakukan pelatihan kepada para pedagang tentang pemasaran dan pelayanan supaya mereka dapat meningkatkan kualitas produksinya dan pelayanannya. Iya, betul sekali, setuju banget Kak Oktia. Jadi selain pasar ini selain menjadi pusat jual beli, juga bisa menjadi pusat ekonomi yang lebih modern dan juga efisien. Sekian observasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say